Selamat datang di Novel Online. Kali ini Mimin mau bacakan novel tentang Nafkah 15.000 Bab 1. Penemuan buku rekening gaji. Dek, uang bulanan ada di meja rias ya. Mas berangkat kerja dulu. Aku yang sedang menjemur baju menoleh, lalu tersenyum dan mengangguk. Ada bonus buat beli lipstik kamu, dia berkata seraya memainkan kedua alis. Kebiasaan yang ia lakukan saat menggodaku. Jangan lupa beli yang warnanya merah menyala. Mas suka itu. Tambahnya lagi saat sudah berada di atas motor. Aku memonyongkan bibir tanda mengejek. Ia lantas melajukan motornya perlahan menuju sekolah dasar di mana ia menjadi guru PNS. Lalu aku beranjak masuk ke rumah. Langkah kaki terayun menuju kamar tidur. Bil amplop berisi uang bulanan dari suamiku. 5 lembar uang 100 ribuan. Aku tersenyum kecut mengingat permintaannya untuk membeli pewarna bibir. Memang benar ia memberiku bonus 50.000 karena untuk sehari-harinya ia memberikanku jatah belanja 15.000. Uang jajan kedua anak kami sehari-hari saja, uang dari Mas Agam tidaklah cukup. Untungnya orang tuaku memberi beberapa petak sawah untuk lahan pertanian, sehingga untuk makanan pokok kami tak usah membelinya. Aku tak pernah tahu berapa gaji yang ia terima utuh sebulan, karena setahuku ia masih memiliki cicilan dari sebelum menikah. Dan setelah menikah, ia menambah utangnya lagi untuk membeli sepetak tanah sebagai investasi, katanya. Tanah tersebut kini dikelola oleh mertuaku, sedangkan uang sertifikasi yang diterima tiap triwulan sekali, kami sepakat untuk menyimpan di bank untuk jaga-jaga kalau ada kebutuhan mendadak. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, aku mengajar di salah satu TK milik Yayasan PKK Desa. Aku juga membuka kantin di sekolah tempatku bekerja. Selain itu, aku membuat beraneka macam. Alhamdulillah, hasilnya bisa ditukar dengan keperluan dapur. Kujalani dengan penuh rasa ikhlas, sekalipun berat kurasa. Karena aku percaya suamiku telah memberikan yang terbaik untuk kami. Hanya saja, memang kemampuannya dalam memberi nafkah sebatas ini. Gaji emas cuma 1 juta, Dek. Buat nabung simpanan hari raya di koperasi 200. Sisanya buat ongkos Mas beli bensin ya. Makanya kamu harus terima kalau Mas sering nginep di rumah ibu yang lebih dekat dengan sekolah. Untungnya Mas nggak ngerokok. Mas yakin kamu bisa mengatur keuangan kita dengan baik. Begitu yang selalu ia ucapkan saat aku mengeluh. Dan aku selalu percaya padanya. Karena aku yakin ia pria yang sangat baik, taat beribadah, serta memiliki jiwa sosial yang tinggi. Selama ini, keluarga Mas Agam menganggap aku sangat bahagia bersuamikan ia yang sudah PNS sebelum menikah. Mereka mengira semua kecukupan yang aku dapatkan berasal dari gaji yang ia berikan. Aku tak pernah menjelaskan apapun pada mereka, karena kewajiban seorang istri adalah menjaga marwah keluarga. Tak sepatutnya menceritakan urusan rumah tangga kepada orang lain, sekalipun mereka masih keluarga kita. Berat ringannya hidup cukup kami yang tahu. Aku tak ingin harga diri suami jatuh di hadapan keluarga besarnya. Saat ini pulang dari TK, aku berniat membersihkan meja kerja Mas Agam. Kubereskan buku-buku yang berserakan, dari mulai buku materi ajar sampai perangkat pembelajaran.
Tiba-tiba sebuah buku rekening tabungan bertuliskan Bank Daerah, buku rekening gaji, terjatuh di dalam sebuah buku pelajaran matematika. Entah terdorong apa, aku membuka buku itu perlahan. Terlihat rentetan angka nominal uang gaji yang setiap bulannya diterima suamiku. Seketika dadaku bergemuruh hebat. Sudut netra ini mulai memanas. Ku teliti satu persatu rentetan angka yang tertera tiap bulannya. Aku mulai tergugu, lalu terjatuh lemas di atas lantai. Isak tangis mulai keluar dari bibir ini. Sekali lagi, kulihat transaksi uang yang tiap bulan diterima dan diambil suamiku dari bank tersebut untuk memastikan apakah aku salah melihat atau tidak. Deretan angka dalam kisaran 2.700.000-an, bila ada lebih kurangnya hanya selisih 100.000 tiap bulannya, sukses membuat dada ini sesak. Dalam sekejap, luluh lantak sudah kepercayaan yang kuberikan padanya. Ia selalu mengatakan sisa gajinya hanya 1 juta. Ternyata 8 tahun menikah dengannya, aku telah dibohongi. Dipaksa berjuang sendiri demi terpenuhinya kebutuhan makanan kami berempat. Dan dengan begitu, aku pun tahu hanya separuh dari uang sertifikasi yang ia berikan padaku untuk ditabung. Mengapa ia begitu tega membohongiku, membiarkanku berjuang dan banting tulang sendirian? Kemana larinya uang itu?